Selamat datang di Satu Harapan. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah. Pernah gak sih kamu ngerasa lagi duduk berduaan sama pasangan, tapi rasanya jauh lebih sepi daripada saat kamu sendirian? Kalian ada di ruang yang sama, mungkin cuma berjarak beberapa senti di sofa yang sama. Tapi entah kenapa, rasanya ada tembok transparan yang tebal banget di antara kalian. Nggak ada lagi obrolan seru soal mimpi-mimpi, nggak ada lagi tawa receh gara-gara hal kecil. Yang tersisa cuma sunyi yang bikin sesak atau koordinasi logistik kayak mau makan apa atau besok jemput jam berapa. Masalahnya, nggak ada pertengkaran hebat yang meledak-ledak. Semuanya kelihatan tenang di permukaan, tapi sebenarnya di dalam itu hambar. Kita sering salah sangka. Kita pikir musuh terbesar hubungan itu adalah perselingkuhan atau ribut besar. Padahal ada yang lebih mematikan, yaitu rasa abai. Saat kamu udah nggak peduli lagi dia sedih karena apa, dan dia udah nggak mau tahu lagi harimu capek kayak gimana. Kita cuma jadi dua orang yang terbiasa hidup bareng, tapi jiwanya udah lama nggak bersentuhan. Kadang kita coba buat balik kayak dulu lagi, tapi rasanya kayak lagi maksa dengerin lagu dari kaset yang udah kusut. Suaranya nggak jelas, nadanya berantakan, dan telinga kita malah jadi sakit. Kita sadar ada yang salah, sangat salah, tapi anehnya kita memilih buat menutup mata. Kita pura-pura sibuk sama HP masing-masing supaya nggak perlu saling menatap dan mengakui kalau kita yang sekarang sebenarnya sudah selesai sejak lama. Kenapa sih kita lebih milih bertahan dalam kedinginan ini daripada berani buat jujur? Mungkin karena kita terlalu takut sama apa yang bakal hilang kalau kita berhenti berpura-pura. Kita terjebak dalam rutinitas yang membunuh pelan-pelan. Hanya karena kita nggak tahu gimana caranya bilang, aku udah nggak ngerasain apa-apa lagi, tanpa merasa jadi orang jahat. Padahal, membiarkan diri kita mati di dalam hubungan yang kosong itu sebenarnya jauh lebih jahat buat diri kita sendiri. Salah satu alasan terberat kenapa kita susah banget lepas adalah karena angka. Kita bilang ke diri sendiri, gila ya, sayang banget investasinya. Kita udah 7 tahun bareng, masa bubar gitu aja. Kita memperlakukan hubungan kayak investasi saham yang lagi rugi parah. Tapi kita nggak mau lepas karena ngerasa modal waktu kita udah terlalu banyak keluar. Padahal waktu itu nggak akan pernah balik. Tapi apakah masuk akal kalau kita mengorbankan 10 atau 20 tahun ke depan hanya untuk menyelamatkan 7 tahun yang sebenarnya sudah tidak bisa diperbaiki? Terus ada faktor couple goals yang kita bangun di depan orang lain. Di Instagram, foto-foto kalian masih terlihat manis dengan caption yang bikin orang iri. Teman-temanmu selalu bilang kalau kalian itu pasangan paling stabil yang mereka kenal. Gengsi itu nyata, teman-teman. Kita takut kalau nanti putus, orang-orang bakal tanya,
kok bisa? Padahal kelihatan baik-baik aja. Kita lebih takut dicap gagal dalam hubungan daripada harus menanggung rasa kesepian saat sedang berduaan setiap harinya. Kita akhirnya jadi aktor yang hebat banget dalam sandiwara ini. Kita mahir pasang topeng bahagia di acara kondangan atau kumpul keluarga. Tapi begitu pintu mobil ditutup dan kita cuma berdua, suasananya langsung balik jadi kutub utara. Dingin, kaku, dan asing. Kita bertahan bukan karena masih cinta, tapi karena kita nggak siap menghadapi status single atau label orang yang gagal mempertahankan hubungan lama. Kita lebih memilih disiksa sepi asal status sosial kita tetap aman. Pernah nggak kamu berpikir, buat siapa sebenarnya hubungan ini kamu pertahankan? Buat kebahagiaan kamu? Atau cuma buat memuaskan ekspektasi orang-orang di sekitar yang bahkan nggak tahu gimana rasanya tidur di sebelah orang yang hatinya nggak lagi ada buat kamu. Kita jadi tawanan dari opini orang lain, sementara batin kita teriak minta dilepaskan. Kita rela makan hati setiap hari cuma supaya sampul buku kita kelihatan masih bagus di mata publik. Langkah pertama buat keluar dari zona dingin ini adalah berhenti peduli sama pertanyaan kenapa. Orang luar cuma lihat trailer dari hubungan kamu. Mereka nggak nonton filmnya yang durasi 24 jam penuh. Jadi, mereka nggak punya hak buat kasih nilai. Kamu harus berani mengakui kalau kejujuran itu seberapapun sakitnya, jauh lebih terhormat daripada kepalsuan yang berkepanjangan. Menyudahi sesuatu yang sudah mati itu bukan kegagalan, tapi sebuah bentuk kedewasaan untuk memberikan ruang bagi kebahagiaan yang baru. Coba deh tanyakan ke diri kamu sendiri. Kamu lebih takut jadi sendirian atau lebih takut menghabiskan sisa umurmu dengan orang yang bikin kamu ngerasa paling sendirian di dunia ini? Sendirian itu nggak semenakutkan itu kok. Yang menakutkan itu adalah saat kamu kehilangan dirimu sendiri karena terus-terusan berusaha jadi sosok yang orang lain mau. Lepaskan beban sayang investasinya, karena investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada kesehatan mental dan ketenangan batin kamu sendiri. Nggak perlu langsung ambil keputusan besar kalau kamu belum siap. Tapi mulailah dengan satu percakapan jujur. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat bilang kalau aku nggak bahagia kayak gini. Kadang kejujuran itu bisa jadi pintu buat memperbaiki, tapi seringnya itu jadi pintu untuk saling melepaskan dengan baik. Melepaskan seseorang yang udah enggak sejalan itu bukan berarti kamu jahat. Itu artinya kamu cukup menyayangi dirimu dan dia untuk enggak saling menyiksa lebih lama lagi. Ingat, kamu enggak berhutang penjelasan apa-apa ke dunia. Kamu enggak perlu minta maaf karena memilih untuk bahagia. Hubungan yang sudah dingin itu kayak tanaman yang sudah layu total. Disiram segimanapun, kalau akarnya sudah mati, dia nggak akan tumbuh lagi.
Jangan paksa dirimu untuk terus merawat sesuatu yang sudah tidak bernyawa. Kamu layak untuk kembali merasakan hangat, kembali punya obrolan yang punya makna, dan kembali merasa hidup saat bersama seseorang. Mengakhiri hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun emang rasanya kayak ngebongkar rumah yang udah lama kita huni. Pasti ada rasa takut, bingung, dan sedih yang mendalam. Tapi bayangin deh, setelah semua debu dan reruntuhan itu dibersihkan, kamu punya lahan kosong yang baru. Lahan di mana kamu bisa bangun sesuatu yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih sesuai sama siapa kamu sekarang. Jangan biarkan masa lalumu penjara yang bikin kamu nggak bisa melihat masa depan yang lebih cerah. Dunia nggak akan kiamat cuma karena kamu gagal dalam satu hubungan. Seberapapun lamanya itu. Orang-orang mungkin bakal ngomongin kamu 1 atau 2 minggu. Tapi setelah itu mereka bakal lupa dan sibuk sama hidup mereka sendiri. Sementara kamu yang bakal menjalani hidup kamu selamanya. Jadi, jangan tukar kebahagiaan seumur hidupmu cuma karena takut digosipkan selama beberapa hari. Kamu lebih berharga dari sekedar label couple di mata orang lain. Terima kasih sudah mau jujur sama perasaanmu hari ini. Gak apa-apa kalau sekarang masih terasa berat. Gak apa-apa kalau masih ragu, pelan-pelan saja. Yang penting, kamu sudah berani mengakui kalau ada yang harus berubah. Kamu gak harus selalu kuat, tapi kamu harus selalu jujur pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang bakal terus bareng kamu sampai akhir hayat ya cuma kamu sendiri. Rawatlah dirimu baik-baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kamu menemukan keberanian untuk memilih apa yang benar-benar membuat hatimu tenang. Bukan apa yang membuat duniamu terlihat baik di mata orang. Sampai ketemu di refleksi selanjutnya. Tetaplah berproses dan tetaplah jadi manusia yang jujur pada rasa. Temukan satu alasan untuk tetap melangkah.